Selamat malam semuanya. Kadang muncul pertanyaan, gimana sebenarnya kabar teman-teman dulu? Karena ternyata sekarang cuma bisa lihat story-nya doang, nggak lebih dari itu. Seriusan, cuma lihat doang. Yang bahkan komen pun segan. Kalaupun ada yang bisa kita komen mungkin sekitar satu atau dua orang yang kita bisa kirim meme-meme lucu atau mungkin video-video yang menarik. Nggak banyak. Kok bisa ya kita ngerasa segan? Padahal dulu tuh main bareng, touring bareng mungkin, gila-gilaan bareng. Tapi sekarang sekedar nanya kabar aja udah nggak bisa. Chat aja di WA atau Instagram kayaknya bentar banget. Nggak ada deh obrolan seru-seru kayak dulu lagi. Dan ternyata emang udah fasenya aja yang kayak gitu. Kalau teman tuh nggak lama, kebanyakan teman tuh sebentar karena datang dan pergi. Mungkin kita bakal akrab sama beberapa orang yang bisa dihitung tahunan. Tapi seiring waktu bakal ada perubahan, entah dari penampilan, cara bicara, atau mungkin sikapnya. Yang ternyata perubahan itu juga bukan dialami sama teman kita doang. Itu juga diikuti sama perubahan dalam diri kita. Gak sedikit dari kita yang makin dewasa, makin pilih-pilih teman. Kayaknya malas aja buat berkenalan, membuat hubungan baru. Karena energi kita tuh mungkin udah habis sama kerja. Karena kayaknya rekan kerja belum pas kok buat dijadiin teman, buat dijadiin tempat curhat. Toh saat kita pisah tempat kerja, ya udah, mungkin gak akan say hi lagi. Bahkan mungkin story-nya pun kita gak akan tengok lagi. Itu proses yang akan kita lewati nanti. Buat dapetin temen di usia kerja, sejauh ini yang paling gampang tuh dari hobi. Punya kesukaan yang sama, tapi tentunya bukan ke lawan jenis. Atau mungkin punya penderitaan yang sama. Itu tuh cara berteman paling cepat. Kayak contohnya pas ospek, mos, atau apapun itu namanya. Kita bakal cepat punya teman. Ya soalnya hari-hari penderitaan kita alami bersama. Semuanya dari mungkin maki-makinya, capek cari barangnya, sampai tugas-tugas yang ada tuh kita alami bersama. Diawali dari misu-misu bersama juga. Jadinya kita bisa lebih akrab kayak si ini gini deh, nggak nggak enak nih. Tapi kayaknya ini gini, tapi ini kayak gitu. Banyaklah yang bisa kita obrolkan saat masa-masa itu. Karena misu-misu itu seru-serunya. Sedangkan pas sudah dewasa, kerja. Antara diri sendiri sama kenalan yang seumuran tuh penderitaannya relatif. Relatif kita nggak akan sama. Yang bahkan mungkin akan jomplang bedanya. Coba teman-teman misalkan ketemu sama rekan kerja yang kurang beruntung karena tidak bisa mengambil perguruan tinggi sedangkan teman-teman mengambil perguruan tinggi, itu penderitaannya beda teman-teman. Mereka udah merasakan capeknya mencari uang terlebih dahulu. Mereka udah merasakan capeknya mencari pekerjaan terlebih dahulu. Entah nanti yang dirasa mereka lebih menderita atau diri sendiri lebih menderita, itu relatif. Jadi
kita nggak bisa tuh sefrekuensi dalam hal penderitaan. Akhirnya rasa pertemanan yang ada, keterkaitannya tuh kurang, bondingnya tuh kurang. Padahal penderitaan yang dialami itu cepat banget bikin akrab, cepat bikin kita memahami satu sama lain dengan keadaan-keadaan yang ada. Karena saat kita berada di kondisi yang sama, backgroundnya bagaimanapun teman kita sebelumnya, sama rasanya. Keselnya sama, marahnya sama, capeknya sama. Jadi umumnya orang kerja itu akrabnya karena hobi. Teman-teman cek lingkungan sekitar di rumah atau kos teman-teman, warga tuh bakal gaul sama yang hobi. Yang hobi sepeda ya bakal goes kemana gitu. Mereka punya komunitasnya masing-masing. Yang hobi mancing bakal nyari spot yang bagus. Yang hobi nongkrong ya nongkrong sampai pagi, entah itu depan kosnya, entah depan rumahnya, atau di pos ronda sekalipun. Cuma kalau teman-teman hidup di lingkungan yang individual, kayak apartemen lah, misalkan teman-teman punya apartemen atau teman-teman menyewa apartemen, mungkin gak akan nemu di tempat gym bagi yang di apartemen ya. Akibatnya kita kalau udah kerja jadi susah dapat teman dekat, bahkan sampai level sahabat kayaknya susah untuk diwujudkan. Karena tiap orang udah punya kepentingannya masing-masing, terutama yang udah berkeluarga. Coba teman-teman cek di sekitarnya, pasti punya kepentingan yang berbeda. Untuk keluarga yang harmonis, bakal mementingkan keluarganya di atas apapun dalam urusan sosialnya. Untuk yang maaf, broken home, atau misalkan memiliki masalah dalam keluarganya, akan ada kepentingan lain, mungkin dia lebih mementingkan nongkrongnya untuk meredakan amarahnya, menyenangkan hatinya, atau mementingkan pekerjaannya supaya dia bisa lupa sama semua penderitaan yang sedang dialami. Sampai satu titik ngerasa kayaknya udah gak ada teman lagi deh yang bisa bikin asik dalam pergaulan kita. Terus sepanjang luang pun kita bakal membuat prioritas buat keluarga, atau mungkin prioritasnya buat pacaran untuk yang punya pasangan. Dan baru sadar kayaknya yang nemenin kita tuh ya kalau gak keluarga cuma pacar kita sendiri. Untuk yang main ternyata cuma satu orang yang selalu ada, yaitu pacar kita sendiri. Kalau udah muncul pikiran kayak gitu, lebih baik cari pasangan yang benar, cari calon pasangan yang benar. Ataupun semisal teman-teman belum punya pasangan, tapi berpikirlah untuk mencari pasangan yang benar. Yang benar dalam artian bisa bikin nyaman, selalu berkasih sayang. Karena pasangan kita yang akan nemenin kita dari awal sampai akhir nanti. Untuk konotasi benar juga relatif ya buat pasangan. Yang penting diri sendiri itu kira-kira bakal mau gak sih dari melek sampai merem lagi bareng orang yang sama. Karena itu komitmen. Kayaknya kita semua tuh harus punya, gak mungkin bukan kita semua,
lebih tepatnya teman-teman, karena saya udah punya teman yang seperti itu, yang sehidup sesurga insya Allah. Buat yang udah punya, temenin dia sampai nanti, sampai akhir hayatnya, sampai jadi teman lagi di kehidupan selanjutnya. Selamat tidur.